Korsel, cukup lah. Jangan coba untuk mengusik-musik STY. Orang mau perpanjang kontrak memang belum sign secara resmi. Ini yang bahaya ini. Ya bahkan medianya itu mengabarkan, menggembor-gemborkan STY untuk kembali menjadi pelatih Korea Selatan. Padahal waktu itu dipecat. Sampai dilempar telur, lempar apa. Karena gagal membawa Korea Selatan di Piala Dunia. Tapi kenapa sekarang dipuja-puja lagi? Kenapa sekarang ingin dikembalikan lagi? Setelah dia sedang berproses dan progres itu jelas bersama dengan timnas Indonesia. Ini kan gak fair kalau menurut gue. Dan gue yakin 2500% STY tidak akan mengambil jabatan sebagai pelatih Korea saat ini. Karena dia pernah bilang dia mau jadi pelatih Korea lagi, tapi nanti. Sekarang ini waktunya STY masih menjadi pelatih timnas dan akan menjadi pelatih timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Oke, semoga cepat peresmian penandatanganan kontrak barunya dan perpanjang kontrak sampai 2027 ya kalau nggak salah. Ya, semoga cepat. Ngeri juga nih. Coach Shin Tae-yong nangis guys. Jadi dilansir dari YouTube Yang Junhyuk, Coach Shin Tae-yong menghadiri acara perkumpulan bagi para warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Dalam acara itu, Coach Shin diwawancarai beberapa pertanyaan dan dia mengaku kalau ia akhir-akhir ini sering menangis guys. Ia menangis karena kebaikan dan kehangatan warga Indonesia padanya guys. Dan ia berjanji akan melakukan yang terbaik dan akan bekerja lebih keras untuk membalas kebaikan tersebut. Wah, jadi terharu ya guys lihat Coach Shin yang begitu pedulinya sama sepak bola Indonesia. Kita doakan semoga kedepannya Coach Shin lebih berprestasi lagi ya guys. Ini yang sebenarnya dari dulu ku khawatirin teman-teman. Meskipun setelah timnas Indonesia U23 itu lolos ke semifinal dan Pak Erick Thohir udah salaman sama Shin Tae-yong bahwa mereka akan perpanjangan, tapi itu tuh baru secara informal. Secara resmi itu belum pernah ada, tanda tangan resmi kontrak itu belum pernah ada. Saya terbukti media negeri gingseng minta salib PSSI untuk bawa Shin Tae-yong kembali ke timnas Korea Selatan. Jadi sampai detik ini tuh belum ada tanda tangan hitam di atas putih perjanjian kontrak bahwa Shin Tae-yong melanjutkan karir kepelatihannya dengan timnas Indonesia yang kita tahu akan berakhir tahun ini. Menurut PSSI, belum adanya tanda tangan atau tekan kontrak itu menunggu Shin Tae-yong yang sedang menjalani pemulihan karena sedang tidak fit. Dan infonya PSSI sudah menyodorkan kontrak sejak minggu lalu, tapi belum ditandatangani oleh Shin Tae-yong. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah jika Shin Tae-yong dibajak oleh Korea Selatan. Tentu itu adalah menjadi pilihan yang sulit kalau seandainya Korea Selatan menginginkan Shin Tae-yong untuk kembali ke sana. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi dalam sebuah wawancara sebenarnya Shin Tae-yong pernah mengatakan bahwa sekarang ada namanya ESEN terkait dengan tanda tangan kontrak. Sekarang itu ada namanya ESEN. Jadi menurutnya tanda tangan bisa dilakukan di mana saja. Andaikan Shin Tae-yong ternyata nggak lanjut menakodai timnas Indonesia, kayaknya itu adalah sebuah bencana buruk sih, kabar buruk bagi timnas Indonesia. Yuk kita dukung PSSI dan kita mention Coach Shin Tae-yong biar terus menjadi nakoda timnas Indonesia. Erick Thohir ikhlas jika Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan guys. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ia akan ikhlas jika Shin Tae-yong memilih kembali ke Korea Selatan dan meninggalkan timnas Indonesia. Saat ini PSSI masih menunggu kepastian dari Shin Tae-yong yang sedang berada di Korea Selatan setelah sukses membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia guys. Shin Tae-yong hingga saat ini belum menandatangani perpanjangan kontrak yang sudah dikirim PSSI untuk masa bakti hingga tahun 2027. Hal ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia khawatir, terutama karena media Korea Selatan melaporkan bahwa Shin Tae-yong menjadi calon kuat untuk kembali melatih tim nasional Korea Selatan. Erick Thohir menegaskan bahwa Shin Tae-yong telah sukses dengan timnas Indonesia, namun jika Korea Selatan menginginkannya kembali, PSSI tidak bisa melarang. Di bawah bimbingan Shin Tae-yong, Indonesia mencapai peringkat FIFA terbaik dalam 13 tahun terakhir, yaitu posisi 134. Ini adalah pencapaian yang luar biasa guys. Kami perlu pelatih standar dunia, tapi saya yakin Shin Tae-yong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI dan kualitas pemain tidak mungkin Indonesia sampai di sini, ujar Erick Thohir. Gimana nih guys menurut kalian tentang berita ini? Beredar kabar katanya Shin Tae-yong diminati untuk melatih timnas Korea Selatan lagi. Dengar kabar kayak gini, gue cuma bisa senyum-senyum doang. Karena apa? Gue optimis banget nih. Ini kabar cuma kabar burung doang. Dan gue juga optimis STY bakal perpanjang kontrak untuk melatih timnas Indonesia. Alasannya, yang pertama karena
Ini STY udah betah ngelatih timnas Indonesia. Sambutan hangat yang diberikan sama para pecinta sepak bola tanah air ini menjadi nilai positif buat STY untuk mengambil keputusan memperpanjang kontraknya melatih timnas Indonesia. Yang kedua, prestasi STY di dunia sepak bola Indonesia ini udah wangi banget namanya nih ya kan. Ranking FIFA Indonesia melesat jauh dan Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Biar peluangnya nggak gede-gede banget, tapi harapan itu ada. Yang ketiga, biarpun ada tawaran gede dari klub ataupun negara manapun dengan gaji tinggi, gue optimis banget nih, pasti sama STY ditolak. Karena bagi STY, nomor satu itu bukan gaji, nomor satu Hana, 2 dul, 3 set. Benar-benar luar biasa bagaimana timnas U16 mampu meraih kemenangan telak lagi menghadapi Filipina dengan skor 3-0. Dan di pertandingan kali ini kembali lagi Fandi Ahmad ya kali ini diberikan kesempatan menjadi starter. Dan memang terlihat ya ini pemain yang punya added value kalau gue bilang, dan menjadi playmaker dengan sangat baik, mengatur ritme, memberikan kipas-kipas yang luar biasa. Memang babak pertama ini agak kurang kalau gue bilang, kurang efektif ya terutama, dan masih terburu-buru dan kesalahan-kesalahan individual lewat passing dan sebagainya itu masih sering terjadi. Tapi di babak kedua jauh lebih mending dan mampu mencetak 3 gol, which is really good. Seperti di pertandingan pertama kita bantai Singapura, kali ini kita bantai Filipina. Oke, orang bisa bilang Filipina dan Singapura itu levelnya lemah, oke. Tapi bagaimana permainan? Ini yang menjadi pondasi. Ya bukan hanya hasil, tapi permainan. Kita itu masalah cuma satu, finishing aja, efektivitas aja. Itu yang harus diperbaiki. That's it. Mau dari junior sampai senior itu sama. Bahkan sampai timnas pusat Belanda. Itu problemnya sama. Cuman di striker. Kita nggak ada striker yang mematikan walaupun si Mirza cetak 2 gol. Tapi Mirza di pertandingan pertama juga nggak begitu baik kan lawan Singapura, maka diganti. Ya ini kita butuh sekali efektivitas yang harus dilatih dari para pemain. Insting golnya harus jalan dan efektivitasnya harus ditingkatkan. Selebihnya gue rasa progresnya sudah sangat baik bersama dengan Coach Nova. Oke, selamat timnas U16. Good job. Segitu dulu. Saya kaget, shock, dan tidak habis pikir ya mendengar bahwa Coach Sintayong sampai sekarang belum menandatangani perpanjangan kontrak bersama timnas, guys. Ini ada berita yang begitu, yang ternyata Sintayong itu belum diperpanjang. Itu benar nggak, guys? Kalau memang benar berarti mungkin ya Coach Sintayong masih berpikir untuk melanjutkan melatih di timnas Indonesia ya. Dan mungkin ada juga tawaran dari negaranya yaitu Korea Selatan untuk menangani timnas Korea Selatan. Ini mungkin bisa saja terjadi ya, guys. Tapi mudah-mudahan Coach Sintayong segera menandatangani perpanjangan kontrak bersama timnas yang dulu kita tahunya kan diperpanjang sampai tahun 2027 ya. Kita mengira kan sudah clear ya ketika timnas U23 kita lolos di Piala Asia sampai semifinal ya. Kita tahunya pas timnas U23 nyampe semifinal kan Coach Sintayong sudah otomatis diperpanjang sampai tahun 2027 ya, guys. Tapi kenapa sekarang beredar kabar kalau Coach Sintayong belum tanda tangan perpanjang kontrak? Informasi yang valid, yang benar gimana, guys? Ada yang tahu nggak? Kalau ini kabar benar bahwa Coach Sintayong tidak mau memperpanjang kontraknya melatih timnas, ini sungguh pukulan ya buat kita semua dan juga buat timnas. Apalagi timnas kita akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia di round 3 ya, guys. Aduh, sungguh disayangkan kalau Coach Sintayong belum memperpanjang kontrak ya. Dan parahnya lagi apabila Sintayong mau melatih timnas Korea. Tapi mudah-mudahan ini beritanya masih belum valid ya. Jadi sesegera mungkin Coach Sintayong perpanjang kontrak bersama timnas ya, sampai tahun 2027. Komentarnya, guys. Gas.